Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tudihen, NIM 22210501051. Saya dari Perbankan Syariah 4 akan melanjutkan materi dari Ibu Dr. Nikmatul Masrurah, SHI, MEI pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, yang pertama yaitu tentang revenue sharing. Revenue sharing adalah mekanisme bagi hasil di mana seluruh biaya ditanggung oleh pengelola modal, sementara pemilik modal tidak menanggung biaya produksi. Nah, misalnya kita memberikan modal kepada perusahaan, pada satu perusahaan, kita hanya memberikan modalnya itu saja, kita tidak menanggung biaya produksi, artinya kita tidak menanggung biaya apapun. Nah, sedangkan biaya produksi yang lainnya itu sudah ditanggung oleh pengelola modal kita, oleh perusahaan yang kita kasih modal. Di sini juga ada kurva biaya pada revenue sharing. Titik BEP adalah titik impas yang terjadi ketika TR berpotongan dengan kurva TC. TC itu artinya biaya total. TC biaya total itu bisa terjadi jika BEP, jika TR itu sendiri kurva total penerimaan. Jika TR sama dengan TC, artinya TR-nya itu misalnya 20%. Jadi TC-nya itu harus mencapai 20%. Jika yang pertama, yang awalnya TR-nya itu tidak sampai 20%, nah jadi kita harus menghitung bagaimana TC-nya juga harus mencapai 20%. Bergesernya kurva total penerimaan dari TR menuju TRS, titik BEP yang terjadi pada jumlah Q akan bergeser ke QRS. Selanjutnya, dalam sistem ini yang berubah adalah garis TR yang akan berputar searah jarum jam dengan sumber putar di titik O origin. Artinya, perputaran pertamanya itu dari titik O, dari titik origin yang bisa dikatakan dari titik awal. Nah, pada revenue sharing ini bisa dikatakan kalau dalam Islam itu seperti akad muamalat, dikenal dengan akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Nah, yang awal tadi si pemodalnya itu misalnya saya. Nah, kalau yang pengelola modalnya itu perusahaan yang saya kasih modal. Antara si pemodal dan si pelaksana harus disepakati nisbah bagi hasil yang akan menjadi panduan pembagian bila usaha tersebut menghasilkan untung maksimum per putaran TR adalah mencapai sumbu horizontal X. Artinya di sini si pemodal dan yang akan mengelola modal itu harus ada perjanjian yang akan menjadi pedoman bila usaha tersebut menghasilkan untung atau rugi. Maksimumnya itu perputaran TR-nya, artinya perputaran TR-nya itu harus ada pada titik sumbu X, bukan bisa dikatakan lah bukan di sumbu Y, harus di sumbu X. Itu materi yang pertama. Selanjutnya, faktor bunga terhadap biaya produksi. Bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang. Imbalan ini merupakan suatu kompetensi kepada pemberi pinjaman atau manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Bunga itu bisa dikatakan seperti riba. Ya, riba itu bunga. Misalnya seperti suatu perusahaan meminjam usaha kepada bank konvensional X dengan konvensional X itu artinya banknya, misalnya bank BRI, dengan bunga 1%. Bagaimana yang terjadi dengan bunga produksi yang harus ditanggung perusahaan tersebut? Nah, jadi pada sistem bunga, dengan adanya biaya bunga yang harus dibayar produsen secara tetap tiap bunganya, maka akan mendorong biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan kenaikan kurva TFC yang kemudian akan berimbas pada kenaikan biaya total perusahaan
biaya total perusahaan pergeseran kurva TC menjadi TCI. Naiknya biaya total akan mendorong titik impas break even point bergerak dari titik Q menjadi QI. Jadi dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva TC, ia akan bergeser paralel ke kiri atas. Di sini ada gambar kurva. TR itu artinya kurva total penerimaan. TC biaya total, TCI biaya total setelah ada bunga, TFC biaya keseluruhan, TFCI biaya keseluruhan setelah ada bunga. Nah, di sini kan di contoh tadi ada biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan kenaikan kurva TFC. Kurva TFC itu biaya keseluruhannya. Biaya keseluruhannya misalnya 2 juta. Nah, yang kemudian akan berimbas pada kenaikan biaya total perusahaan. Nanti ini biaya keseluruhannya itu nanti akan ada imbasnya sama biaya total perusahaannya. Jadi kalau misalnya biaya totalnya itu menurun, nanti juga akan berimbas sama perusahaannya. Meskipun misalnya biaya totalnya juga naik, jadi nanti itu juga berimbas sama perusahaannya. Total perusahaan pergeseran kurva TC menjadi TCI. TC sendiri di sini biaya total, TCI biaya total setelah ada bunga. Artinya misalnya TC-nya tadi 2 juta menjadi TCI, artinya biaya total setelah ada bunga. Bunganya di sini kan 1%. Nah, jadi kalau 2 juta bunganya 1%. Bunganya 1% ya bisa dikatakan 2 juta. Kalau misalnya bunganya tetap 1%. 1% ini kan 1/100. Salah dikatakan 1,10. Naiknya biaya total akan mendorong titik impas. Artinya kalau biaya totalnya sudah naik kan sudah ditambahi bunga. Nah, akan mendorong titik impas. Artinya nanti yang awalnya kan yang misalnya impas titik impasnya yang pertama itu nurun. Jadi ada bunga, ada naiknya. Seperti itu. Bergerak dari titik Q menjadi titik QI. Nah, jadi dalam sistemnya yang berubah adalah kurva TC. Kurva TC biaya totalnya ia akan bergeser paralel ke kiri atas. Nah, artinya biaya TC itu biaya total yang sudah bergeser, nanti kurvanya itu bergeser ke kiri atas karena sudah ada bunga. Nah, bisa saya perlihatkan ya. Saya gambar di sini. Di sini itu nanti akan bergeser ke kiri ke atas yang TC ini kalau sudah biaya totalnya kalau sudah ketemu. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengaruh pajak pada produksi. Pajak penjualan. Suatu produksi dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata AC. Peningkatan AC secara langsung akan meningkatkan biaya marginal MC apabila setelah dikenakan beban pajak. Harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produk. Sini juga ada kurva ya. Nah, ini kurvanya teman-teman. Nah, seperti itu kurva tentang pengaruh pajak pada produksi. Itu nanti kalau misalnya Q1-nya itu beban itu bertambah, maka akan ada Q1 lagi. Nah, Q1 yang terakhir. Kalau Q2-nya tambah, ada laba lagi. Nah, jadi Q2-nya kalau dari Q2 akan berubah menjadi Q1 yang pertama. Yang Q1 yang pertama tadi akan ada di Q1 yang terakhir atau Q1 yang kedua. Pajak penjualan yang dikenakan menyebabkan keuntungan yang didapat akan menurun dibandingkan dengan sebelumnya.
sebelum adanya pajak penjualan, yaitu dari laba menjadi laba. Besarnya penurunan keuntungan tergantung kepada besaran pajak penjualan yang dikenakan kepada perusahaan, yaitu artinya besarnya penurunan keuntungan dari sebuah perusahaan itu tergantung pada pajak penjualan yang dikenakan pada perusahaan. Nah, itu nanti keuntungannya kita itu tergantung pada besarnya pajak yang diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya pajaknya agak tinggi, keuntungannya bisa naik, bisa tidak menurun. Seperti itu. Selanjutnya, pengaruh pajak penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai akan meningkatkan biaya total rata-rata. Hal ini kan berdampak pada laba. Demikian, pengenaan pajak penjualan memberikan pengaruh terhadap 1. Turunnya total keuntungan dari laba menjadi laba-laba. Turunnya tingkat keuntungan maksimal, mengecilnya rentang skala produksi. Yang pertama yaitu tentang turunnya total keuntungan dari laba. Yaitu artinya itu keuntungannya kita itu akan turun dari hasil labanya kita. Yang kedua, turunnya tingkat keuntungan maksimal. Nah, artinya turunnya tingkat keuntungannya itu maksimal turunnya, tergantung labanya jadi berapa. Selanjutnya, yang ketiga, mengecilnya rentan skala produksi. Nah, artinya nanti kita kalau ada produksi itu skalanya itu makin mengecil. Artinya kalau misalnya tingkat keuntungannya kita kecil, skalanya itu juga akan kecil. Kalau misalnya keuntungannya itu besar, skalanya bisa besar. Nah, itu materi yang ketiga. Materi yang terakhir yaitu tentang pengaruh zakat peniagaan pada biaya produksi. Zakat sendiri menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak menerimanya itu ada yang pertama mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Dia butuh zakatnya kita, membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. Nah, artinya dia kan baru masuk Islam. Nah, dia itu misalnya mu'alaf yang tidak punya apa-apa. Nah, dia butuh anggaplah dia butuh modal atau butuh bantuan dari kita untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah, untuk tetap dalam Islam gitu. Yang kedua, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Nah, artinya budak ini awalnya itu punya tuan. Nah, selanjutnya dia keluar dari perbudakannya, dia ingin memerdekakan dirinya tanpa artinya kan kalau budak itu kan ada tuannya. Nah, ini mau memerdekakan dirinya itu sama hasilnya sendiri, yaitu dia butuh bantuan kita. Yang ketiga, gharimin, yaitu golongan yang memiliki hutang untuk kebutuhan hidup namun tidak sanggup membayarnya. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang golongannya itu yang golongan gharimin, dia itu punya utang tapi untuk kebutuhan hidupnya itu gak sanggup bayar. Nah, zakatnya kita itu berhak artinya orang itu berhak buat nerima zakat dari kita. Syaratnya itu yang pertama itu harus Islam, merdeka, harus Islam. Kalau mau nerima zakat tuh harus Islam. Kedua, merdeka, artinya merdeka sudah bukan budak lagi. Kalau yang ketiga, milik sempurna, artinya apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah kekuasaannya. Artinya milik sempurna itu milik kita sendiri, bukan dari milik orang lain. Artinya zakat dari diri kita sendiri, bukan dari hasil mencuri gitu. Itu kan bukan milik kita sendiri, itu milik orang lain yang dijadikan milik kita sendiri oleh kita sendiri.
Nah, sedangkan di sini tuh milik sempurna, harus milik sendiri, harus milik diri kita sendiri, harus dari hasil kerja kerasnya kita sendiri. Yang ketiga, sampai 1 nisab. Nisab adalah batas paling rendah kepemilikan harta yang menjadi sekadar dikeluarnya zakat. Artinya kalau hartanya kita itu sudah sampai 1 nisab, kita wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang keempat, sampai 1 tahun disimpan. Kalau zakatnya kita sudah disimpan, sudah dapat 1 tahun, nah setiap tahunnya itu kita wajib ngeluarin zakatnya dari harta kita. Kalau misalnya kita jualan juga gitu, nah itu juga harus ada zakatnya. Nah, sudah sampai 1 tahun disimpan. Kalau masih belum 1 tahun disimpan kan itu bisa dikatakan tidak wajib, karena bisa jadi modelnya itu masih belum belum sampai 1 nisab, masih belum menjadi standar dikeluarnya zakat. Nah, kalau sudah sampai 1 tahun itu kan bisa dikatakan sudah sampai 1 nisab. Nah, itu bisa kita wajib mengeluarkan zakatnya kita. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.